angkat kepala, pejamkan mata sebentar. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidup ini. Dan kau sudah merasakan dan menikmati kasih Tuhan yang sedemikian rupa dalam hidup ini. Dan kami masih bisa bernapas dan kami boleh bangun tubuh yang sehat. Kau sudah pelihara keluarga kami, hidup kami. Dan pagi hari ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami menaikkan pujian penyembahan, kami menaikkan doa sama, tapi kami rindu juga dengan renungan firman. Urapi hambamu, urapi kami yang mendengarkannya. Roh Kudus, lembutkan hati kami, kuasai hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Daniel pasal 5 ayat pertama sampai ayat 30. Daniel pasal 5 ayat pertama sampai ayat 30. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur dalam kemabukan anggur. Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci dari Sela di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawanya perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga dan kayu dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki dia. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang melihat itu. Raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemes dan lututnya beratukan. Kemudian berseru raja dengan keras supaya para ahli jambe, para kastin, para ahli nujum dibawa ke menghadap. Berkata raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, siapa orang yang dapat membaca tulisan ini, yang dapat memberitahukan maknanya kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tapi semua orang bijaksana dan dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu, dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Itu sangat cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat juga para pembesar yang terperanjat. Ketika perkataan raja dan para pembesar masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan, berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku, janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan jangan menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kastin dan para ahli wujud. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyikapkan hal-hal yang sembunyi, dan menguraikan kekusutan. Yakni pada Daniel yang disebut Belshazzar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawa Daniel menghadap raja. Berkata raja pada Daniel, engkaukah Daniel ini salah seorang membuangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Kepada aku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampe, supaya mereka membaca
tulisan ini dan memberitahukan kepadanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tapi telah kudengar tentang engkau, Bapa, engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekhusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dan kain ungu. Dan pada hari yang akan digalungkan mantai emas, dan kepala kerajaan itu engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hari tuanku, berikanlah pemberian tuan kepada orang lain. Namun demikian aku akan membawa tulisan ini bagi kerajaan dan beritahukan maknanya kepada tuanku. Ya raja, tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayat tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikan kepadanya, itu maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa di dunia. Siapa yang dikenakinya dibiarkan hidup, siapa yang mendakinya ditinggikan, siapa yang mendakinya direndahkan, siapa yang dikenakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka dia jatuhkan dari tata kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Dia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dari tempat tinggalnya akan ada di antara keledai hutan. Kepada diberikan makanan rumput, kepada lembu dan tubuhnya basah dan oleh embun dan langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia yang mengangkat siapa yang kehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belshazzar anaknya tidak mengerendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Pekakas dari baitnya dibawa orang pada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para budik tuanku telah minum anggur. Dari pekas itu tuanku telah memuji-puji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak ada melihat atas atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam napas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan ditulis tulisan itu, maka inilah tulisannya tertulis Mene Mene Tekel Urafsid. Dan inilah makna perkataan Mene atau masa pemerintahan tuanku dihitung dari Allah dan telah ditaati. Tekel tuanku dikimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres kerajaan tuanku pecah dan dibiarkan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas tita Belshazzar dikenakan kepada Daniel pakaian dan kain ungu, dan dari lehernya dikalungkan rantai emas. Dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang tua. Malam itu terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana cara Allah, ya, dan lihat bagaimana Allah tidak senang melihat orang yang sombong. Dan saat ini Belshazzar adalah anak dari raja Nebukadnezar. Belshazzar dan anak Nebukadnezar sebagai bapaknya meninggikan diri, anaknya juga meninggikan diri, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah pada ayat 23, Tuanku meninggikan diri tetap yang berkuasa di surga. Pekakas dari bait Tuhan dibawa orang pada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para budik tuanku telah minum anggur dari pekas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dan tembaga, besi, kayu dan kayu yang tidak dapat dilihat atau mendengar dan mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah menggenggam napas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Kita bisa melihat, ya, pada ayat yang kedua, ya, bagaimana Belshazzar mengundang 1.000 orang untuk minum pesta foya. Tapi yang sangat menarik, dia pakai alat-alat rampasan yang dirampas oleh Nebukadnezar. Baik Allah, barang-barang baik Allah ini diambil oleh Nebukadnezar sebagai raja Babel ini. Dan saat itu alat-alat itu digunakan untuk minum. Itu bagaikan satu penghinaan kepada Tuhan. Sebagai tahu Bapa Allah dalam bait suci ini, sebagai satu penghinaan
Ya, Tuhanku meninggikan diri terhadap yang maha berkuasa di surga, berkakas dari baik Tuhan. Ya, suatu penghinaan kepada Tuhan. Dia tidak memuliakan Tuhan, tapi memuliakan dewa-dewanya. Dan situ dan dikatakan pada firman Tuhan pada ayat yang kelima, pada waktu itu juga tampaklah jari tali tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan raja. Itu tulisan dikatakan sebagaimana ayat yang ke-25, ya mene tekel huruf yang menceritakan tentang sebagaimana pemerintahan Belshazzar ini tidak akan lama. Dan apa dikatakan firman Tuhan malam ini kayak ini menjadi kenyataan. Maka pada ayat 30, pada malam juga terbunuhlah Belshazzar raja orang kasih. Kita dapat satu makna yang baik. Kalau kita bisa, kalau kita ada, kalau kita bisa hargai kebaikan Tuhan. Ya. Jangan menghina barang-barang Allah. Ya. Jangan menghina baik Allah, pekakasnya. Ya, kita tahu baik Allah secara firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahu ketubuh baik Roh Kudus. Arti hidup ini jangan kita permainkan. Jangan hidup kita dikotorkan dari perkara-perkara najis, kotor, sebagaimana 1 Korintus 6 ayat yang ke-16. Ya, firman Allah, bersekutu dengan wanita atau suami orang menjadi satu daging, membuat Allah marah. Tapi Tuhan mau pada ayat 17, satu roh dengan dia. Betapa penting kita menjaga kesucian hidup dengan baik. Ya, kita hidup di akhir zaman. Kita hidup dekat di akhir zaman. Kita tahu kapan Tuhan datang. Sebab Tuhan ingin mendapatkan gerejanya yang hidup dalam kekudusan. Bukan gereja-gerejaan atau gereja main-main, tapi gereja yang benar-benar gereja. Ya, gereja yang hargai tubuh Kristus, hargai bait Roh Kudus, hargai rumah Allah itu hidup saudara saya. Jangan main-main dengan hidup yang Tuhan jalani. Berkati. Hari pagi kita cari Tuhan, jaga tubuh kita dengan baik, hidup dalam kekudusan. Ya, jangan demi hanya suatu benda kita jual hidup kita dengan perkara-perkara yang tidak baik. Tapi hidup kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Ya, muliakan Tuhan dengan hidup kita ini. Jangan kita hina. Apa yang terjadi? Tuhan marah. Dan saat malam ayat 30 tadi, pada malam itu Belshazzar diambil nyawa. Kita masih hidup, semua akan bergerak. Anugerah yang Tuhan berikan jangan kita sia-siakan. Amin. Tuhan memberkati kita. Benarlah kasih karunia yang Kau berikan hidup kami. Jangan kami main-main atau kami menghina akan bait kudus. Itulah bait roh tubuh kami. Ya, kami kita pelihara, kami menjaga hidup kami dan kekudusan-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami berjalan pada real firman Allah yang benar, sebagaimana 1 Korintus 6 ayat 16, bersekutu dengan suami atau wanita lain atau suami lain itu satu daging, tapi Engkau mau kami bersekutu dengan satu roh dengan Engkau. Pada ayat 19 memuliakan baik suci pada hidup kami, dan ayat 20 itu muliakan Tuhan dengan budi, sucikan hati dan hidup. Terima kasih Bapa di surga. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang tetap takut kepada Tuhan dan menghormati hidup dengan baik. Terima kasih Bapa, memberikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami berdoa Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja ke depan. Tuhan, supaya pejuang-pejuang yang gagah perkasa berikan kesehatan yang prima, hikmat yang dari Tuhan, dan kami bersyukur perjuangan yang besar yang mereka lakukan tidak sia-sia. Kami melihat yang meninggal semakin berkurang banyak, yang sakit berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak. Dan melalui vaksin juga mereka mau taat dengan baik. Tuhan, terima kasih Bapak dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus-Nya atas saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin.
Tuhan memberkati.